Partai Persatuan Pembangunan P3 tengah menyusun sanksi yang akan dijatuhkan kepada Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Surya Dharma Ali yang hadir dalam kampanye terbuka Partai Gerindra beberapa waktu lalu. Dan untuk mengetahui suasana terkini sudah ada reporter TV One Anindita Alsari. Anindita? Ya, Anindita, silakan dengan laporan Anda. Ketua umum kami pada saat musim kampanye, yaitu dengan menghadiri rapat umum atau kampanye akbar di Gelora Bung Karno. Dan ini cukup menggoyahkan posisi P3 di tingkat kabupaten kota dan juga provinsi, sehingga bahasa tubuhnya seolah-olah ingin menyampaikan kepada publik, ya sudahlah, kami ini sudah mendukung partai yang lain. Karena kehadiran beliau di situ adalah bukan saja sekedar duduk manis mendengarkan atau memenuhi undangan, tetapi lebih dari itu adalah beliau melakukan orasi politik. Di dunia manapun, saya kira belum pernah terjadi hal ini. Baru ada di Indonesia ada seorang ketua umum partai berkampanye untuk partai yang lain. Nah, sehingga dari situlah mempengaruhi opini publik yang akhirnya juga menggiring. Yang tadinya publik mau memilih P3 menjadi tidak jadi memilih P3 karena sikap yang seolah-olah sudah membuat partai ini tersubordinasi di bawah partai yang lain. Itu kesimpulan dari evaluasi yang kami lakukan. Yang kedua, kesepakatan kami adalah mendesak kepada DPP Partai Persatuan Pembangunan untuk meminta pertanggungjawaban ketua umum, sekaligus kemudian juga melakukan langkah-langkah penegakan disiplin partai. Kalau memang langkah tersebut melanggar, yang pertama adalah anggaran dasar anggaran rumah tangga, yang kedua adalah melanggar keputusan-keputusan partai yang bersifat mengikat, antara lain ada keputusan Mukernas, dan yang ketiganya adalah melanggar instruksi yang dibuat oleh DPP sendiri, antara lain isinya adalah tidak boleh melakukan perselingkuhan dengan partai politik yang lain, tidak boleh menghadiri kampanye partai yang lain, tidak boleh membantu secara moral maupun material kepada partai yang lain, tidak boleh berpaket dengan caleg partai yang lain, dan yang terakhir adalah tidak boleh membantu apapun kepada lawan politik atau partai yang lain. Tetapi ternyata ini pun kemudian dilanggar oleh ketua umum kami. Yang ketiga adalah bahwa sampai hari ini Partai Persatuan Pembangunan tidak atau belum melakukan koalisi dengan siapapun dan partai manapun. Karena aturan main dari Partai Persatuan Pembangunan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, termasuk juga keputusan Mukernas, bahwa keputusan untuk berkoalisi maupun mencalonkan capres maupun cawapres itu harus diputuskan dalam rapat pimpinan nasional. Rapat pimpinan nasional itu diikuti oleh DPP dan ketua-ketua DPP seluruh Indonesia. Sementara kami DPW seluruh Indonesia belum pernah diajak berbicara untuk menentukan koalisi maupun mencalonkan capres maupun cawapres. Nah, dari kejadian-kejadian tersebut, maka kami merekomendasikan kepada DPP untuk segera menggelar rapat pleno DPP selambat-lambatnya tanggal 15 April. 15 April, Selasa besok ya. 15 April untuk segera menggelar rapat pleno DPP untuk mengambil langkah-langkah strategis, menegakkan disiplin partai dan juga menegakkan aturan partai, anggaran dasar dan rumah tangga. Kalau kemudian kesimpulan DPP yang sejalan dengan apa yang kami nyatakan bahwa ketua umum sudah melanggar
anggaran dasar anggaran rumah tangga, keputusan Mukernas dan instruksi DPD, maka kami mohon kepada DPP untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga partai. Inilah hasil kesepakatan kami di dalam pertemuan hari ini, sehingga mudah-mudahan ini bisa menjawab kebingungan publik kemana arah P3 sebetulnya. Jadi P3 sampai hari ini belum menentukan sikap apapun tentang koalisi, belum menentukan sikap apapun tentang capres dan cawapres. Kalaupun kita harus melakukan komunikasi, tidak berarti harus hadir di tempat kampanye orang lain. Itu bukan komunikasi politik namanya. Itu lebih kepada pelacuran politik. Maaf kalau memang saya agak berlebihan, tapi sulit kami mencari bahasa atau kata-kata yang bisa membenarkan tindakan-tindakan seperti itu. Inilah kesepakatan yang sudah kami buat 26 DPW, tapi tentu saja tidak harus semuanya dari saya. Mungkin ada Pak Fadli Nurzal atau Pak Amir Uskara. Sebelah kanan kami Ketua DPW Sulawesi Selatan, di sebelah kiri adalah Sumatera Utara. Bahkan kita perkenalkan dari ujung sana ada sekretaris DPW Aceh, sekretaris Bengkulu, kemudian ketua DPW Aceh Pak Teguh Faisal, kemudian sekretaris Kepri. Depan dulu ketua. Yang depan ketua Aceh, kemudian Maluku Utara, Yogyakarta, kemudian Papua, Jambi, Maluku, Papua sudah. Nah, Maluku, kemudian ini Sulawesi Selatan, saya Jawa Barat, Jawa Gurtia, kemudian ini Sumatera Utara, di sebelahnya Sulawesi Tengah, kemudian Sulawesi Utara, Habib, Kalimantan Barat, Banten, Jawa Tengah, Mas Arif, Mudasir Mandar, mantan Ketua Komisi 1, kemudian Gus Mustafa, Ketua Jawa Timur, di belakangnya Sekretaris Jawa Barat, di yang pakai batik coklat ini adalah Ketua DPW Riau dengan sekretarisnya, kemudian dari Gorontalo Pak Muhalim dengan sekretarisnya, dan Pak Jul Haidir di belakang ini Ketua Papua Barat, kemudian ini Abdul Marang Ketua Sulawesi Barat, ini sekretaris Abapel Bangka Belitung, Wakil Ketua Umum Bangka Belitung, sekretaris Jawa Tengah, Ketua DPW NTT, sekretaris Sulsel, sekretaris Papua, sekretaris Sulawesi Maluku Utara, kemudian Ketua Bangka Belitung, Ketua Kepulauan Riau, sekretaris NTT, sekretaris Maluku, sekretaris Kepri, dan sekretaris Aceh, serta sekretaris Bengkulu. Ini 26 DPW yang hadir, sebetulnya 27 yang hadir dengan DKI, tapi DKI tadi ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan, kemudian DKI meninggalkan lokasi lebih dulu. MTB mungkin masih di luar tadi, udah terlanjur pesan makan. Saya kira itu, barangkali Pak Fadli maupun Pak Amir mau menambahkan. Masih kawan teman-teman media yang terhormat, ya kasih Ketua Majelis Pertimbangan Partai yang berjalan, Ketua Kaltim berjalan, dan yang baru hari ini Ketua Kaltim dan Kaltim Sekretaris Kalimantan Tengah. Bakalan suka pakai duit teman-teman sekalian. Saya ingin menambahkan saja dari apa yang disampaikan oleh Kang Rahmat, bahwa suku yang kita lakukan semua ini seperti yang disampaikan Kang Rahmat adalah rangka menjawab apa yang menjadi pertanyaan publik yang berbeda-beda dan penuh penasaran sebenarnya. P3 itu sesungguhnya ingin memutuskan kemana dan sikap politik atau sikap koalisinya seperti apa. Mudah-mudahan pertemuan malam ini bisa menjawab keseluruhan itu, bahwa koalisi partai itu ditentukan dengan menggunakan instansi pengambilan keputusan partai yang disebut dengan Rapimnas, karena itu diputuskan oleh Mukernas. Rapimnas bisa dilakukan itu setelah ada hasil atau setelah pemilu legislatif 2014. Praktis karena itu Rapimnas belum digelar dan
kita masih juga sedang terlibat dalam proses penghitungan perolehan suara di masing-masing daerah, maka sesungguhnya Partai Persatuan Pembangunan belum memutuskan kepada pasangan siapa, berkoalisi dengan apa, sampai nanti Rapimnas memutuskan seperti apa. Sehingga dengan ini seluruh apa yang menjadi anggapan di luar tentang Partai Persatuan Pembangunan berkoalisi dan mendukung siapa, itu bisa menjadi jawaban sampai nanti membuat apa Rapimnas itu kita gelar atau digelar oleh DPP. Karena itulah malam ini seluruh kita yang hadir seluruh DPP ini sesungguhnya ingin bersama-sama menjawab pertanyaan publik, tidak pula dalam rangka ingin melakukan sesuatu yang berat-beratan di tengah-tengah internal partai, tidak. Karena ingin menyelamatkan apa yang menjadi jawaban, apa yang menjadi pertanyaan publik sampai hari ini belum ada klarifikasi tuntas. Karena itulah kami bersama-sama ingin menjawabnya. Di sisi lain, ingin juga menjalankan mekanisme partai sehingga seluruh proses partai dari mulai tingkat atas sampai ke bawah ini berjalan dengan baik, sehingga tidak ada pihak-pihak nanti yang melakukan katakanlah kerjasama atau istilah yang digunakan selingkuh politik dengan partai lain, lalu itu menjadi kebiasaan partai, lalu partai menjadi terbiasa untuk melakukan sesuatu yang bekerja sama dengan partai lain tanpa memikirkan posisi dan kebaikan partai. Ini yang ingin dilakukan. Ini kalau dalam pendekatan fikirnya ini adalah satu zalur. Barangkali gitu ya, supaya kita menutup berbagai kemungkinan terjadinya kekeliruan ke depan sehingga semua tak ada secara natural. Saya kira ini yang saya tambahkan dari apa yang disampaikan oleh Kami. Oke, terima kasih Bang Fadil, Ketua DPW Sumatera Utara. Pak Anil sekarang dari Sulawesi Selatan atau Selama Sulawesi menambahkan. Terima kasih Kang Rahmat, Pak Kiai Darkasi yang saya hormati dan rekan semua Mbak. Saya kira apa yang disampaikan tadi Kang Rahmat, saya juga cuma ingin menambahkan bahwa apa yang menjadi aspirasi yang kami sampaikan pada malam hari ini itu. Pemirsa, baru saja kita simak bersama bagaimana jalannya konferensi pers yang digelar oleh P3 di Bogor, Jawa Barat. Pro kontra tentang Surya Dharma Ali di P3 terpicu dari keakraban antara Surya Dharma dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Namun Surya Dharma sendiri beberapa waktu lalu menanggapi pro kontra itu membantah adanya kisruh internal di partainya. Inilah momen yang membuat gonjang-ganjing Partai Ka'bah akhir-akhir ini. 23 Maret lalu, Ketua Umum P3 Surya Dharma Ali hadir dalam kampanye Gerindra di Gelora Bung Karno, Jakarta. Surya Dharma bahkan terang-terangan mendukung Prabowo Subianto sebagai calon presiden. Partai Persatuan Pembangunan menilai bahwa Partai Gerindra telah memutuskan calon pemimpin masa depan yang tepat, yaitu Bapak Prabowo Subianto. Kehadiran Surya Dharma di kampanye Gerindra dibalas dengan hadirnya Prabowo saat Partai Persatuan Pembangunan menggelar Istighotsah pada awal April lalu. Ya, segala kemungkinan bisa terjadi kalau memang takdir menghendaki, tapi kita harus lihat hasil pemilu dulu bagaimana. Jangan kita saya dan Gerindra ingin bekerja sama dengan semua unsur demi kebaikan bangsa dan negara. Apalagi kalau sekarang sudah begini mesra, ya Anda ambil kesimpulan sendirilah. Dampak manuver politik itu, pengurus P3 mengancam mengenakan sanksi terhadap Surya Dharma Ali. Kehadiran PSDA di GBK itu mempengaruhi suara P3 nggak sih Pak? Sangat mempengaruhi. Ini dibuktikan dengan surat DPW, dibuktikan dengan telepon-telepon Dewan Pimpinan Cabang, yang semua mereka memprotes apa yang dilakukan Ketua Umum SDA itu adalah tidak, dia merendahkan martabat Dewan Pimpinan Pusat Partai. Ini partai besar, bukan sembarangan. Yang didatangi itu adalah Partai Gerindra yang jumlah suaranya lebih kecil dari P3. Masa dia taruh lehernya kepada partai yang lebih kecil dari partai kita? Ancaman itu ditanggapi santai oleh Surya Dharma Ali beberapa hari lalu.
Jadi ini bukan sesuatu yang harus dilihat sebagai sesuatu yang sangat penting, apalagi dilihat sebagai sesuatu yang sangat genting. Enggak, ini biasa-biasa aja. Pertemuan saya dengan Pak Prabowo itu bukan bentuk koalisi, belum. Begitu. Jadi kalau istilahnya masih PDKT, gitu loh, saling PDKT gitu. PDKT intens juga Pak ya? Intens juga. Tim TV One mengabarkan.